Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-276 dan 277, masih lagi menerangkan tentang perkara riba. Yang sebelumnya kita sudah mulai pembahasan tentang riba, yaitu dalam ayat sebelum ini Allah menerangkan tentang keadaan si pemakan riba. Keadaan mereka adalah seperti orang gila. Gila disebabkan karena syaitan merasuki atau menguasai diri mereka sehingga hilang pertimbangan akal sehat mereka. Seperti itulah keadaan si pemakan riba. Kemudian Allah terangkan pula itu keadaannya di dunia atau keadaannya ketika berbangkit kelak. Dan di akhirat pula, di penghujung ayat yang sebelum ini diterangkan bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan berdiam di dalam neraka lama sekali. Mereka di dalam neraka selama-lamanya. Nah, setelah Allah menerangkan tentang keadaan si pemakan riba di dunia dan di akhirat, selanjutnya Allah menerangkan bahwasanya yang akan memusnahkan kehidupan si pemakan riba itu adalah Allah langsung. Bukan perbuatan mereka yang membuat mereka menjadi musnah binasa, tidak. Tetapi Allah sendiri yang memusnahkan harta benda mereka, kekayaan mereka, dan juga memusnahkan diri mereka. Jadi apabila perbuatan itu disandarkan kepada Allah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dahsyat. Karena perbuatan itu datang dari Allah yang maha berkuasa. Siapa yang mampu untuk menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat yang akan kita bahas ini adalah ayat yang menambahkan lagi ancaman ke atas ancaman yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Namun di ayat yang kedua yang kita bahas dalam kesempatan ini, setelah Allah menerangkan tentang ancaman, Allah menerangkan pula tentang kabar gembira. Kalau mau berhenti dari memakan riba, kemudian beriman, beramal saleh, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka ada berita gembira. Untuk mereka yang berbuat baik itu akan disediakan pahala di sisi Tuhan mereka. Kemudian mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada sedih dan duka cita.
Jadi dua ayat yang akan kita bahas ini masih lagi kaitan dengan ayat sebelumnya tentang riba. Kemudian di dalamnya ada ancaman, yaitu di ayat yang ke-276, dan ayat kabar gembira di ayat 277. Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, maka firman yang Rasulullah sampaikan itu isi di dalamnya adalah ancaman, dan ada juga isi di dalamnya adalah kabar gembira. Maka Rasulullah disebut juga sebagai nadhira, sebagai pemberi ancaman, peringatan, wa mubashshira, sebagai pemberi kabar gembira. Mubashshira, bashira wa nadhira, nadhira wa bashira. Dan kita akan jumpai kedua bentuk tersebut dalam dua ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Jadi Allah langsung yang memusnahkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah pula menyuburkan sedekah-sedekah. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai atau mencintai, kulla kafarin, setiap orang yang kafir, asim, lagi durhaka atau lagi berdosa. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mengeluarkan zakat, lahum ajruhum, bagi mereka itu pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu berduka cita. Kita ulang dari awal ayat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah-sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang melakukan kekufuran lagi derhaka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Jadi dua ayat yang kita bahas, ayat yang pertamanya adalah tentang peringatan, ancaman, dan ayat keduanya adalah tentang berita gembira, yaitu perbuatan baik apabila kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala, dan itu adalah berita gembira bagi kita, karena setiap pahala yang kita dapatkan akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Kata memusnahkan di dalam ayat ini yaitu kata yamhaqu. Sebenarnya secara bahasa makna yamhaqu ini adalah memusnahkan dengan cara perlahan-lahan, bukan memusnahkan sekaligus, tidak. Memusnahkan dengan cara perlahan-lahan. Kemudian cara Allah memusnahkan dengan perlahan-lahan adalah dengan memindahkan si pemakan riba itu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih buruk dari keadaan yang pertama, sampai pada akhirnya si pemakan riba musnah, binasa. Kalau kaitannya dengan kekayaan, bangkrut.
Kalau kaitannya dengan hidup, hancur hidupnya. Tidak ada kasih sayang, tidak ada keberkatan, mungkin juga terjadi permusuhan. Apabila dalam rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak. Apabila dalam perusahaan, antara si pemegang saham berkelahi, atau umpamanya dengan pekerja-pekerja dan lain sebagainya. Nanti kita akan terangkan. Jadi yamhaqu itu maknanya adalah an-nuqsan au al-izalah lisyai' halan ba'da halin, yaitu berkurangnya atau dilenyapkannya sesuatu itu secara perlahan-lahan dengan dipindahkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih buruk. Begitulah keadaan si pemakan riba. Bermakna si pemakan riba hari ininya pasti lebih buruk dari hari semalam, dan si pemakan riba pasti hari esoknya lebih buruk dari hari ini. Jadi tidak akan mungkin ia akan mendapatkan kebahagiaan di penghujung usia. Tidak, ia akan sengsara di penghujung usia. Dan boleh jadi dia bukan dapatkan penutup hidup yang baik, husnul khatimah. Tidak, dia akan dapatkan penutup hidup yang buruk, su'ul khatimah. Apa sebab? Sebab semakin hari hidupnya semakin buruk, dan yang menetapkan hidupnya semakin hari semakin buruk adalah Allah. Allah langsung. Kalau Allah langsung, siapa yang mampu menghalang? Tak ada siapa. Bagaimana cara menghindarkan diri? Tak ada lain kecuali bertaubat, kembali kepada Allah, yaitu dengan cara berhenti dari riba. Maka dalam ayat sebelum ini disebutkan fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, yaitu dia tidak mau lagi terlibat dengan riba, kemudian dia serahkan perbuatan yang lalu itu kepada Allah dengan meminta maaf, memohon ampun. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi kalau masih juga tenggelam dan hanyut di dalam riba, waman ada, maka barang siapa yang kembali, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang ancaman, keadaan berupa keadaan, sekarang pula yang membuat keadaan buruk seperti itu adalah Allah langsung. Nanti dalam ayat berikutnya pula Allah pula menyebutkan dengan lebih dahsyat lagi. Siapa yang tak mau berhenti dari riba, Allah akan memeranginya. Bermakna kalau tidak mau berhenti dari makan riba, sudah memulai api peperangan dengan Allah. Kalau berperang dengan Allah, siapa yang akan menang? Berperang dengan Allah. Allahu Akbar. Nanti kita akan sampai kepada ayatnya. Ayat ini baru menjelaskan siapa yang masih terlibat dalam riba, maka Allah akan memusnahkan harta bendanya dan memusnahkan hidupnya. Kalau memusnahkan harta benda masih kaitan dengan dunia, tapi kalau memusnahkan hidup, itu sudah berkaitan dengan akhirat. Kemudian perkataan yamhaqu ini membawa makna, kalau kita ambil kesimpulan dari kata tadi bahwasanya yaitu memusnahkan dengan cara perlahan-lahan. Biasanya seseorang kalau dimusnahkan dengan cara perlahan-lahan, maka dia mungkin boleh saja tidak menyadari dirinya itu akan musnah, sebab kemusnahannya itu secara perlahan-lahan. Kalau secara tiba-tiba maunya jatuh umpamanya, terasa oleh dia. Tapi kalau secara perlahan-lahan dia merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya keadaannya semakin hari semakin buruk. Ini makna kata yamhaqu. Jadi apabila Allah telah menyebut kata yamhaqu di dalam ayat ini, yaitu kemusnahan secara perlahan-lahan kepada keadaan yang lebih buruk dan akhirnya musnah secara total, maka membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai tertipu dan terpedaya, karena hebat sekali hari ini. Hebat sekali hari ini seruan untuk mengambil riba. Bapak mau uang tunai,
Mau bantuan cepat? Mudah sekali. Ada di dinding-dinding, sampai di pohon-pohon pun diletakkan. Letakkan PPKB kenderaan, dapat tunai. Letakkan sertifikat tanah, dapat. Letakkan apalagi yang diborohkan umpamanya, dapat. Hati-hati. Kita merasa, oh ini dia yang menyelamatkan perdagangan saya. Oh tidak, itu yang menghancurkan dan memusnahkan perdagangan. Karena makna yamhaku di sini, maknanya bukan hanya bertambahnya harta saja. Karena sebenarnya nilai harta itu bukan pada jumlah harta. Nilai harta itu adalah pada keberkatan harta. Kalau harta itu berkat, menyenangkan kita. Tapi kalau hilang keberkatan pada harta, meskipun harta itu banyak, menyusahkan kita. Kalau harta itu memiliki nilai, dengan harta itu kita berkasih sayang. Tetapi kalau sudah hilang nilai dari harta, dengan harta itu kita bermusuhan dan benci-membenci. Mana mau rumah yang dihuni besar mewah, harta banyak melimpah, tetapi kita benci-membenci. Musnah hidup sudah, meskipun harta berlimpah ruah. Bukankah itu adalah bukti yang nyata bahwasanya Allah telah memusnahkan dengan secara perlahan-lahan? Apanya yang dimusnahkan? Hidupnya. Nilai hidupnya telah dimusnahkan. Nilai hidup pada cinta kasih, pada kasih sayang, keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Tapi itu sudah tidak didapatkan lagi karena Allah telah memusnahkan hidupnya. Apakah Allah berlaku zalim ke atas dirinya? Tidak, dia sendiri yang menzalimi dirinya. Karena Allah telah terangkan riba itu buruk, tapi dia tidak melihatnya buruk. Allah telah terangkan riba itu sangat buruk, keji. Bahkan dalam hadis Nabi, riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Imam Ibnu Majah, diterangkan sesungguhnya riba itu memiliki 70 tingkatan. Ar-riba sab'una huba. Dalam riwayat yang lain, ar-riba sab'una baba. Baba maknanya pintu. Riba itu memiliki 70 pintu. Aisaruha, pintu yang paling rendah. Kalau disebut dosa, huba itu dosa, tingkatan-tingkatan dosa. Dosa yang paling rendah dari riba yang 70 itu adalah ayyunkihar rajul ummahu. Seorang lelaki itu menzinahi ibunya sendiri. Bagaimana buruknya lagi itu? Itu hadis itu. Tak ada lagi yang lebih buruk. Seorang anak menzinahi ibunya sendiri. Itu adalah nilai riba yang paling rendah. Bayangkan kalau ribanya yang paling tinggi, tadi 70 tingkatan. Nah, tingkatan yang ke-70 yang paling tinggi itu seperti apa kejinya lagi. Tetapi itu yang banyak dilakukan pada hari ini. Ambil rumah perumnas dengan sistem riba. Ambil kenderaan dengan sistem riba. Bagaimana hidup kita akan tenang, bahagia, senang? Sudah hilang nilai keberkatan di dalam hidup. Itu kalau kita bawa kepada diri seseorang. Kalau kita bawa kepada satu bangsa, seperti yang kita terangkan sebelum ini, tidak akan mungkin bangsa itu keadaannya menjadi lebih baik. Tidak akan mungkin. Karena yang berfirman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kalau ada lagi tafsiran yang lain dari apa yang sudah kita sampaikan. Tapi sejauh pengetahuan kita tak ada tafsiran yang lain kecuali seperti yang telah kita sampaikan. Kesudahan si pemakan riba adalah kemusnahan. Tetapi kemusnahan itu sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Maka apabila sedikit demi sedikit tanpa disadari,
kita menjadi mesti berhati-hati, karena boleh jadi kita tertipu, terpedaya. Mana musnah hidup saya? Sudah 20-30 tahun saya mengambil riba, mana musnah hidup saya? Orang yang seperti ini telah tertipu, terpedaya. Karena kemusnahan hidup bukan melalui jumlahnya harta, tetapi dari nilai harta tersebut hilang keberkatannya. Bahkan mungkin juga harta itu sendiri yang hilang. Terbakar kedainya rupanya, habis. Ditipu orang, hilang sudah hartanya. Apalagi yang lain, gempa bumi, bencana umpamanya, banjir, habis sudah harta bendanya, dan lain sebagainya. Mudah bagi Allah untuk memusnahkan apabila Allah menghendaki. Maka mudah-mudahan dengan ayat yang seperti ini kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada, jangan sampai memakan riba. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad dikatakan, Allah melaknat, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah melaknat. Apa makna melaknat? Melaknat maknanya menjauhkan rahmat dari hamba tersebut. Kalau seseorang itu memakan riba, Allah melaknatnya. Allah melaknat si pemakan riba, si pemberi riba. Bukan si pemakan saja, si pemberi juga. Kemudian dua orang saksinya, syahidaihi. Kemudian penulisnya lagi, katibahu. Dia bekerja di bank hanya sebagai penulis saja, bukan sebagai pembuat kebijaksanaan. Minta orang supaya tanda tangan. CEO peminta tanda tangan ini pun, karena dia yang menulis-nulis surat perjanjian, dia pun akan dilaknat. Bagaimana? Sesak nafas? Tak sesak. Karena keadaan kita pada hari ini. Tapi bisa kita menyelamatkan diri. Insya Allah pada hari ini kita mampu menyelamatkan diri. Kalau ada iman di hati, tak ada yang susah. Semua akan mudah. Bisa saya kaya tanpa meminjam-minjam dengan sistem riba? Bisa, mengapa tidak? Bisa. Asalkan beriman kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah kita. Masalah apa? Perdagangan. Allah akan berikan jalan keluar. Percayalah kepada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya tanpa ia mengetahui dari mana arah datangnya. Tapi karena kita tak yakin, akhirnya riba juga sebagai penyelesaian. Ini sudah bersiap sedia pula untuk mengambil pinjaman lebih banyak lagi dengan sistem riba. Tunggulah kehancuran demi kehancuran. Mudah-mudahan di sana ada telinga yang mendengar, ada otak yang berfikir, ada hati yang menangkap, sehingga berubahlah keadaan kita, sehingga tidak terus tenggelam di dalam riba yang tercela. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah-sedekah. Riba Allah musnahkan, sedekah Allah suburkan. Nah, ketika Allah menyebut menyuburkan sedekah, Allah menggunakan kata riba itu juga dari kata yang sama, wa yurbi. Yurbi itu dari kata riba juga. Wa yurbis sadaqat, tetapi kita tak sebut meribakan sedekah, tidak, tapi kita sebut menyuburkan sedekah. Karena riba itu secara bahasa maknanya bertambah. Apanya yang bertambah? Yang bertambah adalah, tadi uang diletakkan di bank umpamanya berapa? 1 juta. Setelah sekian bulan kemudian dilihat, rupanya bertambah 1.200.000 umpamanya. Bermakna berkurang atau bertambah? Bertambah, riba. Secara angka-angka dia bertambah, tetapi secara nilai telah kita terangkan tadi, dia adalah berkurang. Mungkin juga hilang nilainya. Sedekah pula secara angka-angka berkurang. 1
1 juta disedekahkan 200.000, berapa tinggal? Tinggal 800.000. Bertambah atau berkurang secara angka-angka? Berkurang. Tetapi Allah menyebut di sini sebenarnya sedekah itulah yang bertambah. Apanya yang bertambah? Nilainya bertambah. Dan letaknya harta itu di dalam hidup kita bukan pada angka-angkanya, tetapi pada nilainya, nilai harta. Ada pada seseorang 1 juta itu tak ada harga padanya, tak ada nilainya. Tapi pada orang yang lain 1 juta itu bernilai sekali. Contoh lagi umpamanya, nilai pakaian itu ada pada manfaatnya, manfaat dari pakaian tersebut. Nah, ada orang yang punya pakaian tetapi 2-3 hari pakai sudah tak bisa lagi pakai, koyak lah, kena tinta lah, entah seperti apa lagi bentuknya, sehingga tak terpakai lagi. Ada orang yang punya pakaian sudah 20 tahun pakaian di badannya, 20 tahun pakaian dia pakai terus badannya terpakai saja, nilainya memanjang lama. Nah, nilai dari harta benda itu adalah pada manfaatnya. Nilai dari rumah, manfaatnya sebagai kediaman. Ada rumah, manfaatnya 1-2 tahun sudah retak-retak, sudah roboh, kita pun menjadi gelisah untuk berdiam di dalamnya. Mungkin saja Allah telah musnahkan nilai dari harta benda tersebut sehingga tidak layak lagi untuk dimanfaatkan, dihuni. Ada pula orang yang memiliki rumah sudah berpuluh-puluh tahun sampai beratus tahun, rumah tersebut masih layak untuk dihuni, bahkan senang, sejuk hati di dalam rumah tersebut karena Allah telah menyuburkan nilai dari rumah tersebut. Mungkin si pemilik rumah itu suka bersedekah. Kita sebut mungkin di sini karena banyak faktor yang membuat Allah menyuburkan nilai dari harta. Ketika Allah menyebut wa yurbis shadaqat dan Allah menyuburkan sedekah, maknanya menyuburkan nilai dari harta benda yang dimiliki oleh orang yang bersedekah. Bajunya tahan lama, mobilnya tahan lama, rumahnya tahan lama, apalagi harta-harta bendanya, manfaatnya dapat dinikmati lama, tidak sekejap-sekejap. Bermakna Allah telah menyuburkan nilai harta bendanya. Bukan nilai harta benda saja, tetapi juga nilai hidupnya. Karena kita telah terangkan sebelum ini, ketika disebut Allah menyuburkan sedekah, bermakna seseorang yang bersedekah itu akan dapatkan pahala berapa kali ganda? 700 kali ganda, 700 kali lipat. Bahkan Allah luaskan lagi, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, innal abda idza tasaddaqa min tayyibin, kalau seseorang hamba itu dia menyedekahkan sesuatu yang ia miliki dari hartanya yang baik, taqabbalahallahu minhu, Allah akan menerimanya. Kalau dia sedekahkan dari hartanya yang baik, dia sedekahkan, bukan dia pinjamkan dengan cara riba, tidak, tapi dia sedekahkan. Kalau dengan cara riba, Allah musnahkan. Tapi kalau dia sedekahkan, wa yurbis shadaqat, Allah menyuburkan sedekah, maka dalam lanjutan hadis, wa akhadhaha biyaminihi, Allah akan mengambil sedekahnya itu dengan tangan kanannya. Kemudian warabbaha, dan Allah menyuburkannya, membanyakkannya. Kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilahu, seperti seseorang yang membanyakkan kudanya atau untanya. Pertama kudanya satu saja, kemudian beranak, jadi berapa? 2, beranak lagi, kemudian akhirnya banyaklah kudanya. Mulainya dari 1. Seperti itulah
Allah membanyakkan sedekah yang diberikan oleh seorang hamba. Dari 1 ekor menjadi ratusan, mungkin ribuan ekor. Kalau bersedekah. Tapi kalau memakan riba, dari ratusan ekor menjadi 1 ekor pun tak ada, habis sama sekali, musnah. Dan sudah banyak kita lihat di tengah masyarakat. Dahulu toke kerbau, sekarang tak ada lagi. Kandang kerbau pun tak nampak lagi. Kubangan kerbau pun sudah tergadai, terjual. Karena Allah musnah kan. Itu sudah fakta. Bukti lapangan itu adalah mengokohkan lagi bukti dari firman Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Karena firman Allah ini bukti juga. Ayah itu maknanya bukti, tanda kekuasaan Allah. Nah, yang di lapangan itu adalah pembuktian lebih lanjut yang bisa kita saksikan dengan mata. Tak juga percaya, itu sudah melampaui batas. Wa yurbis sadaqat. Bahkan dalam lanjutan hadis tersebut bahwasanya innar rajula la yatasaddaqa bil luqmah, dan seseorang itu apabila dia bersedekah meskipun hanya dengan 1 gumpal saja, al-luqmah atau 1 genggaman saja, 1 genggaman, tetapi apabila dia bersedekah dengan ikhlas, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membanyakkannya. Seperti apa Allah membanyakkannya? Hatta takuna misla jabali Uhud, sehinggalah Allah membanyakkan. Kalau tadi baru hanya segenggam, sehinggalah Allah membanyakkannya misla jabal, seperti gunung Uhud. Pernah pergi ke Madinah, ke Bukit Uhud? Berapa besarnya Bukit Uhud? Nah, apabila bersedekah meskipun hanya dengan segenggam beras, Allah akan banyakkan sampai segunung Uhud. Begitulah Allah yurbis sadaqat, menyuburkan sedekah. Tinggal lagi sekarang percaya atau tidak. Buku sudah ditulis keajaiban sedekah, ada bukunya. Mukjizat sedekah, ada bukunya. Silakan baca buku itu. Tapi tambah 1 lagi buku, yaitu bahaya riba. Karena 1 sedekah, 1 lagi riba. Karena sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini adalah 2 yang berlawanan. Yang 1 dimurkai Allah, riba, dan 1 lagi diredai Allah. Yang dimurkai akan dimusnahkan, yang diredai akan disuburkan. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang melakukan kekufuran. Kafar ini isim mubalaghah dari kafir. Sangat kafir disebut kafar. Jadi dalam ayat ini si pemakan riba Allah sebut sebagai kafar, yang sangat kafir. Lihat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan mengapa si pemakan riba ini disebut orang yang sangat kafir. Sebabnya adalah la yarda bima qasamallahu. Sesungguhnya dia tidak reda, tidak terima apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang telah Allah tetapkan? Riba itu haram, dia halalkan pula. Siapa dia sehingga menghalalkan apa yang Allah haramkan? Nah, tidaklah yang menghalalkan apa yang Allah haramkan kecuali dia adalah seorang yang kafir dan sangat kafir. Dan dikatakan sangat kafir disebabkan berterusan di dalam riba. Sudah berapa lama dalam riba? 20 tahun, 30 tahun. Allahu Akbar. Disebut kafar. Bahkan mengajak orang lain pula lagi.
mengajak orang lain. Kita ni kalau tak minjam ke bank tak bisa berhasil. Diadakanlah training-training motivasi bagaimana menggunakan harta orang lain untuk menjadi miliarder, jutawan. Karena ada pakar-pakar motivasi sekarang, yaitu untuk menjadi orang kaya cepat adalah dengan menggunakan uang pinjaman. Beli satu tanah, sertifikatkan tanah. Mengapa sertifikat tanah? Sebab sertifikat tanah itu bisa dijadikan boroh, agunan ke bank. Jadikan agunan ke bank, maka dapat pinjaman bermana riba. Nah, dengan pinjaman bank itu kita bisa putarkan dia untuk berdagang. Apabila bertambah nanti aset, maka tambah lagi pinjaman, tambah aset, tambah pinjaman. Karena dalam sistem ekonomi sekarang, semakin banyak modal, semakin banyak keuntungan. Itu dalam pikiran. Nah, orang yang seperti ini menganggap bahwasanya kekayaannya datang dari modalnya. Semakin banyak modal, semakin banyak keuntungan. Akhirnya di mana Allah yang memberi rezeki? Akhirnya menutupi keberadaan Allah. Orang yang menutupi keberadaan Allah disebut orang kafir, maka disebutlah kafar. Kafarin athim. Tambah lagi dengan perkataan athim. Athim adalah orang yang durhaka. Kalau kafar kaitannya menutupi keberadaan Allah, menutupi kebenaran. Athim orang yang durhaka, yang melakukan kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan berdosa. Athim orang yang berdosa. Setiap yang berdosa pasti akan mendapatkan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kejahatan, ia berdosa, maka pasti dia akan disiksa. Besar dosa, besar siksa. Di sini disebut athim, bukan athim. Kalau athim dosanya sedikit, tapi kalau athim dosanya banyak, dosanya besar. Karena dosa banyak, dosa besar, maka siksaan pun besar. Si pemakan riba akan mendapatkan siksaan yang besar. Belum juga takut lagi. Sudah begitu jelas ayat Al-Quran, belum juga takut. Kita sholat juga, puasa juga, zakat juga, pergi haji juga, tetapi rupanya kita menempah azab dan murka Allah. Apa mana menempah ini? Menjemput, mengundang azab dan murka Allah. Tinggal tunggu masa saja. Sampai masanya jatuh berjalan, mati badan sebelah, diserang oleh jantung sendiri, serangan jantung. Jantungnya sendiri menyerangnya. Serangan jantung. Kemudian darahnya nggak bisa dikawal, naik saja darahnya, tinggi darahnya. Badannya tak tinggi, darahnya tinggi, tak bisa kawal. Dan terlalu banyak penyakit pada hari ini. Jangan dikatakan oh itu biasa. Tidak ada yang berlalu begitu saja di alam semesta ini. Karena alam semesta ini ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Allah. Ketika Allah menyebut, Allah memusnahkan riba, Allah menyuburkan jual beli, Allah menyuburkan sedekah, Allah memusnahkan riba, Allah menyuburkan sedekah. Ketika Allah menyebut dua perkara yang bertentangan, satu adalah yang haram, satu adalah yang halal, maka manusia di antara yang dua pilih mana? Pilih yang haram, riba, atau pilih yang halal, sedekah. Dan manusia punya pilihan. Manusia bisa memilih salah satu di antara keduanya, dan Allah tak akan halang. Pilih riba, Allah izinkan, Allah perkenankan. Pilih sedekah, Allah izinkan, Allah benarkan. Tetapi di saat pilih yang Allah murkai, tanggung. Kalau pilih yang Allah redai, maka akan mendapatkan balasan kebaikannya. Tunggulah kabar gembira, akan mendapatkan balasan kebaikan. Maka apabila ada ini haram, ini halal, maka manusia di dalam hidup ini
menjalani ujian. Karena ujian itu adalah memilih. Itu makna ujian. Murid-murid di sekolah diuji. Apabila ada ujian, maka akan diberilah jawabannya itu pilihan. Umpamanya satu pertanyaan, jawabannya A atau B atau C atau D. Ada pilihan. Kalau ada pilihan, itu ujian. Tapi kalau tak ada pilihan, pertanyaan pertama ini jawabannya adalah A saja. Jangan pilih B, jangan pilih C, jangan pilih D. Tak ada pilihan lain kecuali A saja. Maka itu bukan ujian namanya. Ujian itu adalah adanya kuasa memilih. Itu ujian. Hidup ini adalah sebagai ujian. Yang halal telah Allah terangkan, yang haram telah Allah terangkan. Pilih yang mana? Ujian. Ini dalam pengajian ini juga ada ujian ini. Mau mendengarkan silahkan, mau tidur pun juga silahkan. Ujian. Ada kuasa memilih. Ujian. Begitu juga setiap perkara dalam hidup, karena memang hidup ini adalah untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalan. Berkaitan dengan riba, bagaimana? Sudah berhasil dalam ujian? Kalau berhasil dalam ujian, Allah berikan kabar gembira. Ayat berikutnya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Ini orang yang berhasil dalam ujian. Karena pasti yang Allah halalkan dia halalkan, yang Allah haramkan dia haramkan. Dia hanya ambil yang halal-halal saja, yang haram akan ia jauhi. Dia adalah orang yang wa'amilus salihat, dan dia beramal saleh. Kemudian menjalin hubungan dengan Allah, wa aqamus salah. Kemudian menjalin hubungan dengan manusia dengan cara baik dan terpuji, yaitu wa atawuz zakah. Bukan dengan menzalimi orang lain. Riba itu adalah menzalimi orang lain. Orang menjadi terbeban dibuatnya. Nih saya berikan 1 juta, kembalikan kepada saya 1.200.000. Terbeban orang dibuatnya. Kalau orang tak mampu pula membayarnya, nanti akan beranak lagi, berbunga lagi, bunga berbunga lagi, bunga berbunga lagi. Akhirnya sampai ada orang yang tak mampu, akhirnya tergadai rumah, tidak memiliki harta benda. Bukankah itu suatu kezaliman terhadap orang lain? Sementara zakat tidak ada pulangan apa-apa, beri habis, tak ada lagi mau minta kembaliannya. Maka jalin hubungan dengan manusia dengan tidak menzalimi manusia melalui mengeluarkan zakat. Maka disebutlah di sini wa atawuz zakah. Kalau mau beriman, beramal saleh, menjalin hubungan dengan Allah, mendirikan salat dan menjalin hubungan dengan manusia dengan mengeluarkan zakat, maka dapat kabar gembira, yaitu lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini, kata ajrun itu maknanya gaji sebenarnya, upah. Kalau upah bermakna adalah hak bagi orang yang bekerja. Nah, orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, mereka sudah bekerja, maka berhaklah mereka untuk mendapatkan upah mereka. Upah itu datang dari Allah, inda rabbihim, dan upah itu pula Allah pelihara di sisinya. Bermakna upah itu upah yang mulia. Kemudian Allah berikan keadaan yang bahagia, di mana tidak ada ketakutan di dalam hidup dan tidak pula berduka cita. Sudah kita terangkan apa makna tidak ada ketakutan. Apa yang akan ditakutkan? Perkara buruk yang akan terjadi. Tak akan mungkin, sebab Allah memelihara hidupnya, karena dia tidak buat kesalahan apa-apa. Maka tidak akan mungkin ada siksaan yang akan ditetapkan ke atas dirinya. Maka dia tidak takut, karena dia buat baik. Tetapi orang yang memakan riba bermakna dia berdosa, maka dia akan mendapatkan siksa Allah. Maka dia akan takut karena dia menunggu siksaan itu tiba. Gelisahlah dia. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Sudah kita terangkan makna duka cita, yaitu tidak suka kepada perkara buruk yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, orang yang beriman, beramal saleh, menjalin hubungan dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan manusia, apa yang buat mereka berduka cita? Tidak ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba yang menjalin hubungan
yang menjalin hubungan dengannya, yang beriman kepadanya, yang meyakininya, yang beramal soleh untuk mengharapkan keredaannya. Tidak akan mungkin Allah menetapkan sesuatu yang buruk ke atas hamba tersebut. Maka hamba tersebut tidak pernah berduka cita, sebab tidak pernah merasakan satu yang buruk pun telah berlaku ke atas dirinya atau sedang berlaku ke atas dirinya. Akhirnya hidupnya menjadi bahagia. Tinggal pilih wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mau sengsara atau mau bahagia. Pilihan di tangan kita. Dan kita berada di antara dua simpang jalan. Mau tempuh jalan yang kemana? Mau tempuh jalan yang menghantarkan ke surga, ada di hadapan. Dan mau menempuh jalan ke neraka pun ada di hadapan. Tangan mencincang, tahu yang akan memikul. Buat keputusan, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Firman-firman Allah adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang-orang yang beriman. Ada iman di dada, peringatan berguna. Tak ada iman, peringatan tinggal peringatan. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mantul dia. Sebab kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih menyeberang kepala. Ini tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun ayat Al-Quran diterangkan, tidak peduli sama sekali. Apa ini? Karena dia masih lagi tenggelam dalam hawa nafsunya. Ia sangka itu adalah baik, sebenarnya adalah buruk. Ia sangka bisa menyelamatkan hidupnya, tapi itulah yang akan memusnahkan hidupnya. Siapa lagi yang lebih tahu tentang hidup kita kalau bukan pencipta kita sendiri? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita, sehingga kita dapat pengajaran dari setiap ayat yang kita fahami dari tafsir yang kita bahaskan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.